Halo, perkenalkan nama saya Rizka Wandaviana Lubis dengan NIM 52031311005. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa sih itu literasi digital bersama dengan rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Rebecca Liana dengan NIM 52031311030. Apa sih literasi digital itu? Jadi, literasi digital menurut Hobbes pada tahun 2017 merupakan konstelasi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam budaya yang didominasi oleh teknologi. Literasi digital juga melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran dan keandalan informasi yang ditemukan secara online, serta kritis terhadap konten digital yang dikonsumsi. Jadi, literasi digital mencakup apa aja? Jadi, literasi digital mencakup kemampuan membedakan antara sumber informasi yang dapat dipercaya dan yang tidak dapat dipercaya, serta kemampuan untuk mengenali dan menghindari penipuan atau disinformasi. Selain itu, literasi digital apa aja? Jadi, literasi digital juga melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif melalui media digital, termasuk memahami etika dan norma-norma perilaku online. Jadi ini termasuk juga pemahaman tentang hak cipta, privasi, etika, penggunaan teknologi. 10 manfaat literasi digital. Yang pertama, menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Lalu yang kedua, belajar lebih cepat. Saat seorang pelajar harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting dibanding dengan mencari referensi berbentuk cetak, maka akan lebih penting saat memanfaatkan aplikasi khusus yang berisi istilah-istilah penting. Yang ketiga, menghemat uang. Jadi sekarang ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon suatu produk. Untuk seseorang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. Yang keempat, membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seorang akan pergi ke luar negeri, maka akan merasa aman apabila membaca berbagai macam informasi khusus tentang negara yang akan dikunjungi tersebut. Lalu yang kelima, selalu memperoleh informasi terkini. Sekarang banyak kehadiran apps terpercaya yang akan membuat seseorang akan selalu mendapatkan memperoleh informasi yang terkini. Lalu yang keenam, selalu terhubung. Mampu menggunakan beberapa aplikasi yang khusus untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung. Dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, maka ini akan memberikan manfaat tersendiri. Lalu yang ketujuh, membuat keputusan lebih baik. Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik, karena kemungkinan ia akan mampu mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Kedelapan, dapat membuat Anda bekerja. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Kesembilan, membuat Anda lebih bahagia. Dalam pandangan seorang Brian Wright, di internet banyak sekali sumber konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Oleh karena itu, bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Lalu yang terakhir, yang ke-10, mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi literasi digital. Apa saja itu? Yang pertama, kemampuan fungsional. Kemampuan fungsional adalah kemampuan dan kompetensi teknis yang diperlukan untuk menjalankan berbagai alat digital dengan mahir. Bagian penting dari pengembangan keterampilan fungsional yaitu mampu mengadaptasi keterampilan dengan mempelajari cara untuk menggunakan teknologi baru. Yang kedua, komunikasi dan interaksi. Komunikasi dan interaksi yang melibatkan percakapan, diskusi, dan membangun ide satu sama lain untuk membangun pemahaman bersama. Kemampuan berkolaborasi merupakan bekerja dengan baik bersama orang lain untuk bersama-sama menciptakan makna dan pengetahuan. Yang ketiga, berpikir kritis. Perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya yaitu terletak pada kemampuannya berpikir.
Manusia diberi akal. Dengan akalnya manusia selalu berpikir untuk mengenali sesuatu, bertanya tentang dirinya dan alam di sekitarnya. Dengan akalnya juga manusia dapat berpikir kritis. Pemikiran kritis melibatkan perubahan, analisis, atau pemrosesan informasi data atau gagasan yang diberikan untuk menafsirkan makna pada pengembangan wawasan. Selanjutnya, dampak positif literasi digital. Yang pertama, akses informasi yang lebih luas. Literasi digital memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan. Melalui internet dan sumber daya digital lainnya, seseorang dapat dengan mudah mengakses berbagai jenis informasi, publikasi ilmiah, dan sumber belajar. Yang kedua, peningkatan keterampilan komunikasi. Literasi digital memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif melalui berbagai platform seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan. Individu dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan memperluas jaringan sosial mereka. Yang ketiga, peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Literasi digital melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi dan mengevaluasi sumber daya secara kritis. Ini dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah seseorang dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam dunia digital. Kemudian yang terakhir, penguatan kemandirian. Dengan literasi digital yang baik, seseorang dapat menjadi lebih mandiri dalam mengatasi kebutuhan pribadi dan profesional mereka. Mereka dapat mencari pekerjaan, memperoleh pendidikan, atau menjalankan usaha secara online. Selanjutnya, dampak negatif literasi digital. Yang pertama, informasi palsu dan penyebaran hoaks. Literasi digital yang rendah dapat membuat seseorang rentan terhadap informasi palsu, hoaks atau konten yang menyesatkan. Kurangnya keterampilan kritis dapat mengakibatkan persepsi yang salah dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Yang kedua, kesenjangan digital. Ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital dapat menghasilkan kesenjangan digital. Orang-orang dengan literasi digital yang rendah atau kurang akses terhadap perangkat dan konektivitas internet mungkin tertinggal dalam hal akses informasi dan peluang yang ada. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Literasi digital yang rendah juga dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Orang yang tidak mampu membatasi penggunaan teknologi digital dapat menghadapi dampak negatif terhadap kesehatan mental, produktivitas, dan hubungan interpersonal mereka. Selanjutnya, pelanggaran privasi dan keamanan. Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital dapat meningkatkan risiko serangan cyber, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Orang-orang dengan literasi digital yang rendah mungkin tidak dapat melindungi data pribadi mereka secara efektif atau mengenali upaya penipuan online. Steve Wheeler pada tahun 2012 dalam tulisannya mengidentifikasi ada 9 elemen penting dalam dunia literasi digital. Yang pertama, social networking. Kehadiran situs di jaring sosial adalah salah satu contoh yang ada dalam social networking atau kehidupan sosial online. Kini tiap individu yang terlibat dalam kehidupan sosial online akan selalu dihadapkan dengan layanan tersebut. Seseorang yang memiliki smartphone dapat dipastikan memiliki banyak akun jejaring sosial, misalnya Facebook, Twitter, Pet, dan Instagram. Memanfaatkan layanan situs jaring sosial perlu selektif dan kehati-hatian. Yang kedua, ada transliterasi. Nah, transliterasi ini diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda, khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial. Yang ketiga ada maintaining privacy. Hal penting dalam literasi digital adalah tentang maintaining privacy atau menjaga privasi dalam dunia online. Memahami dari segala jenis cybercrime seperti pencurian online lewat kartu kredit, mengenal ciri-ciri situs palsu, penipuan via email, dan lain sebagainya. Menampilkan identitas online hanya seperlunya saja untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, ini berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial dan platform lainnya. Yang kelima ada creating content, atau berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana caranya membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform lainnya, misalnya di Powtoon, Prezi, blog, dan forum. Selain itu, mencakup kemampuan menggunakan berbagai platform e-learning. Kemudian yang keenam ada organizing and sharing content.
Organizing and sharing content ini adalah mengatur dan berbagi konten informasi agar lebih mudah tersebarkan. Misalnya pada pemanfaatan situs sosial bookmarking, memudahkan penyebaran informasi yang bisa diakses oleh banyak pengguna di internet. Selanjutnya yang ketujuh, berkaitan dengan bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, seorang guru yang membuat konten tentang mata pelajaran tertentu. Kemudian, konten tersebut diunggah di website SlideShare sehingga akan banyak yang mengunduhnya. Lalu konten tersebut bisa digunakan oleh orang lain yang membutuhkan dengan menambahkan informasi atau pengetahuan baru agar lebih lengkap sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedelapan itu ada filtering and selecting content. Kemampuan mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Misalnya lewat berbagai mesin pencari di internet. Kemudian yang terakhir ada self-broadcasting. Nah, self-broadcasting ini bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten multimedia misalnya melalui blog, forum, dan lain sebagainya.